Malaysia. Balik lagi di 5 to 7 minutes, ini langkah kamu buat bawa perubahan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang puasa di kala pandemi. Sebenarnya boleh nggak sih puasa pas lagi pandemi ini? Soalnya nih aku dengar-dengar katanya kalau puasa lagi pandemi itu bisa menurunkan sistem imun dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya sistem imun kita turun, terus nauzubillah nih ada virus yang hinggap di tubuh kita, virusnya bakal bisa menangkan melawan sistem imun itu. Nah, tapi ternyata itu tuh salah. Jadi yang benar itu kalau kita puasa itu bisa memperkuat sistem imun dalam tubuh kita. Dan setelah aku searching dan aku googling, aku baru tahu ada beberapa alasan yang bikin puasa itu memperkuat sistem imun di dalam tubuh kita. Kita lihat ya catatannya. Yang pertama itu ada konservasi energi di dalam tubuh. Maksudnya apa? Jadi di dalam tubuh kita itu ada sejumlah energi yang dialokasikan atau difungsikan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kayak pencernaan, sistem pencernaan, terus juga kegiatan fisik, imunitas, kognisi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita makan nih ya, sistem imun itu diaktifkan untuk menangkal kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena bagaimanapun kita masak, kita rebus, kita goreng, kita bakar makanan kita, itu pasti masih ada aja kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, cadangan energinya itu dipakai untuk mengaktifasi sistem imun guna menyerang dan menetralkan patogen yang baru tertelan. Jadi Allah tuh maha baik banget emang. Sistem imun yang kita punya itu juga dipakai untuk menetralkan makanan yang baru kita makan. Nah, beda halnya nih kalau misalnya kita puasa. Kalau kita puasa, energinya itu difokuskan pada sistem imun untuk menghancurkan sel-sel tubuh yang udah tua, yang udah rusak dan udah nggak efisien lagi. Jadi bukan untuk menangkal kuman yang masuk, tapi untuk memecah atau menghancurkan sel-sel tubuh yang udah nggak berguna gitu. Yang kedua, puasa meningkatkan regulasi kekebalan tubuh. Nah, jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas California Selatan menyebutkan bahwa rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk memproduksi sel darah putih baru yang melawan infeksi. Nah, dari penciptaan sel darah putih baru inilah yang mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi nih ya, rasa lapar itu bukan menurunkan sistem imun di tubuh kita, justru dari rasa lapar itulah yang mendasari sistem kekebalan tubuh di kita itu terregenerasi, kayak gitu ya. Terus nih ya, masih dari penelitian yang sama, dari penelitian yang dilakukan di Universitas California Selatan menyebutkan kalau misalnya pembatasan kalori itu telah terbukti memperpanjang harapan hidup dan mengurangi peradangan serta perkembangbiakan sel kanker di tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya kita puasa, terus kalori yang masuk ke tubuh kita itu berkurang kan, nah terus sel-sel kankernya itu bakal kelaparan, jadi kadang nggak ada asupan yang masuk dan bakal rentan terhadap kerusakan yang terjadi akibat radikal bebas. Dan pada akhirnya juga sel-sel kanker ini tuh bakal rusak atau bakal mati secara abnormal kayak gitu. Dan yang terakhir banget nih ya, ada autofagi melindungi tubuh. Sebenarnya apa sih autofagi itu? Pasti teman-teman nih di rumah pasti bingung nih, autofagi itu sebenarnya apa sih? Karena pasti masih jarang dengar kata-kata autofagi. Jadi, autofagi itu adalah sebuah proses yang merupakan bagian dari sistem imun bawaan dan menggunakan reseptor pengenalan pola untuk mengidentifikasi patogen. Jadi ini kalau misalnya kita puasa ini bisa menstimulasi proses autofagi ini, di mana tubuh kita itu memecah sel-sel tua yang udah rusak atau sel-sel abnormal di dalam tubuh kita dan mendaur ulang energi. Jadi dari sel-sel tua ini bakal berubah untuk mendaur ulang energi di tubuh kita. Nah, proses autofagi ini penting. Kenapa? Karena proses ini itu akan melindungi otak dan sel-sel jaringan dari pertumbuhan abnormal, toksisitas, dan peradangan kronis. Jadi, penting juga ya proses autofagi ini untuk melindungi otak kita gitu. Ya, berdasarkan 3 hal yang udah aku sebutin sebelumnya, terbuktikan kalau misalnya
puasa itu bisa memperkuat sistem imun di dalam tubuh kita dan bukan memperlemah ya. Jadi nggak ada alasan buat takut-takut lagi nih puasa pas lagi pandemi. Takut-takut nih ntar sistem imunnya jadi turun kayak gitu. Nggak ada lagi alasan karena puasa bisa memperkuat sistem imun di tubuh kita. Dan yang paling penting yang harus diperhatiin juga adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karbohidrat, protein, serat, vitamin itu juga harus cukup. Dan yang kedua, cairan yang masuk ke tubuh kita juga harus sesuai dengan porsinya. Nih kita atur-atur nih, pas sahur kita mau minum berapa gelas, pas buka mau minum berapa gelas, sebelum tidur kita mau minum berapa gelas. Supaya apa? Supaya cairan di dalam tubuh kita ini terpenuhi. Itu aja dari aku hari ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.